bertiga nanti sengaja saya pilih supaya kalian nanti bisa mengajari yang lain. Jadi sistemnya saya pertama ini kalian saya ajari, dan nanti seterusnya kalian ngajari teman kalian yang tiga, terus tiga lagi ngajarin yang lain, dan tiga lagi ngajarin yang lain. Seterusnya kayak gitu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang peralatan di dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Dan umumnya peralatan di sepeda motor ya ada dua, jadi dua. Jadi hand yang pakai tangan atau hand tools, orang bilang sebagai hand tools. Yang kedua adalah power tools. Power tools kayak dia seperti itu, yang butuh listrik ya, atau bor itu power tools. Nah, sebelum masuk ke alat pengukuran, terus masuk ke peralatan dan lain-lain, alangkah baiknya jika kalian tahu dulu apa aja hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan tools. Yang pertama adalah cara menggunakan. Cara menggunakan itu penting karena jangan sampai kalian ketika udah tahu kuncinya apa, ukuran berapa, tapi cara makainya salah. Oke, cara penggunaan pertama. Kedua adalah perawatan alat. Hand tools itu perlu dirawat. Setiap dipakai harus dibersihkan. Ini beda kan? Mana yang bagus, mana yang enggak? Ini sebelumnya gini, tapi jadi gini ya, karena nggak dirawat. Dulu ini model lawas. Modelnya lawas. Ini sama yang ini beda bahannya. Yang ini pakai krom vanadium, yang ini metal biasa, baja biasa. Nah, seharusnya ini dirawat, tapi ternyata nyatanya nggak dirawat. Nah, itu makanya setelah pakai pastikan peralatan harus dibersihkan dan ditaruh tempat yang sesuai. Itu selalu kayak gitu. Kalaupun kalian nanti di istri, pasti disuruh kayak gitu. Pertama, 3 bulan pertama ngambil alat, bersihin alat, balikin alat. Udah itu. Sampai 3 bulan, baru kalian setelah itu baru perawatan, terus perbaikan, terus analisis gitu. Nggak mungkin langsung dikasih perbaikan. Oke, dari yang dasar dulu, peralatan yang dasar. Jadi ada yang tahu mungkin peralatan yang di 3 ini apa? Namanya beda ya semua. Kunci pas. Kunci pas. Benar. Ini salah. Ada yang lebih teknis lagi. Kunci ring. Benar, kunci ring. Ini kunci apa? Ada yang pas, yang ring. Apa? Ini disebut sebagai kunci kombinasi. Kan kombinasi pas sama ring. Namanya kunci kombinasi. Bisa buat ring, bisa buat pas. Tapi jangan salah. Walaupun bentuknya beda, bukan berarti mereka bisa digunakan dengan cara yang sama. Beda semuanya. Kalau yang ini kunci pas, ini nggak boleh buat ngelepas baut dan ngecengin baut. Nggak boleh. Tahu kenapa alasannya? Alasannya adalah ketika kunci pas ini kalian pakai untuk ngecengin baut, yang mana kunci pas ini hanya mencakup bagian sisi baut saja. Ini kalau kalian kencengin, dia akan mudah selek atau mudah rusak bautnya. Kepala bautnya akan mudah rusak. Makanya nggak boleh kencengin pakai ini. Ini cuma buat ngendorin aja. Kalau udah dikendorin dikit, nah baru bertahap. Ini kunci pas. Ini kunci kombinasi. Kunci kombinasi. Kalau kamu mau ngencengin pakai ini. Tapi kalau udah mau kendor, pakai pasnya. Paham? Yang ini kunci ring. Nah, kunci ring ini fungsinya tadi saya bilang ya, bisa untuk ditekan, bisa untuk mendorkan. Jadi rekomendasikan kalau mau mintakan, mendorkan pakai. Oke. Sekarang udah ya, bisa ditanyakan. Sekarang pakai, cara pakai. Makanya usahakan jangan didorong, itu salah. Jadi misalkan ini baut ya, kan dorong ini salah. Usahakan posisi ini, ditarik. Tarik ke belakang. Kalau misal kamu bautnya gini, posisinya kamu gimana cara tarik dulu kan? Posisinya gini ya. Kalau kalian anggaplah kalian dorong ya,
dorong. Posisinya lagi gini ya, agak gini. Ayo dorong. Terus ini lepas, tangan kalian kena besi di depan. Makanya harus dorong. Kalau dorong kan aman. Kalau dorong, kalau tarik aman. Kalau dorong ini bisa lepas kuncinya tangannya bisa lepas. Terus ada satu hal lagi yang perlu kita tahu, cara makainya supaya kan kalian pernah ya kayak melepas baut tapi baut itu keras banget. Iya, pernah kan? Keras banget. Nah itu gak usah dipaksa. Caranya gimana? Ya tambahin. Gini ya. Coba. Salah. Besar. Nah, gimana? Nah gitu. Kalau nah ini kan lebih panjang kan, lengannya lebih panjang itu lebih ringan. Jadi jangan ngoyo lah. Jadi disambung aja biar ringan. Ngerti ya? Dan usahakan yang dibautnya itu yang kering ya. Karena kan ini mulutnya jadi bisa mencakup semua kepala baut. Terus ini kunci Inggris. Kunci Inggris ada yang pernah pakai? Nah di sini sebenarnya ini ada penyetalnya buat berbagai ukuran bisa di start. Tapi kelemahannya kunci Inggris ya itu tadi nggak bisa untuk kencang ini, nggak boleh sebenarnya harus pakai ring. Walaupun kan kalau tadi bilang kalau kipas nggak bisa, itu potensi untuk rusak besar. Jadi harus hati-hati banget. Terus ini mungkin obeng plus dan obeng minus sudah tahu ya kalau pembahasan minus. Tapi ada banyak sekali jenis obeng sebenarnya, nggak hanya plus dan minus. Kalau kalian mungkin yang lebih kepakai di elektro ya, itu ada bintang, kunci L. Ada kunci L sekarang banyak yang pakai gantungan seperti obeng. Iya. Ya. Jadi yang diganti cuma ini ya, ini dilepas. Terus kita masuk ke palu. Ada 2 palu di sini. Bedanya apa? Ya, P. Palu karet dan palu besi. Apa fungsinya apa? Ini beda fungsi. Kalau yang besi buat apa? Karet. Nah, bedanya adalah ya tentunya pada bahan yang dipakai untuk palu. Kalau besi itu digunakan untuk memukul benda yang keras, seperti logam atau baja, kan keras. Kalau kena besi nggak akan rusak gitu. Tapi kalau bahannya itu terbuat dari aluminium, dari bodi kan mudah sekali rusak pada benturan. Itu makanya harus pakai karet supaya kita nggak merusak benda yang kita pukul. Tapi pekerjaan besi-besi bisa dilakukan. Misalnya di ketop magic itu selama pakai karet. Itu bedanya bahannya ya. Ada juga palu plastik, palu kulit, palu ya plastik, kulit sama palu kuningan. Ada beberapa macam palu, tapi yang paling sering digunakan adalah yang baja sama yang karet. Terus kita masuk ke pengukuran balik. Nah di pengukuran itu dasar sebenarnya sih pengukuran itu yang ini, yang namanya adalah fuller gauge. Fuller gauge ini isinya kayak gini. Di dalamnya ada beberapa besi tipis yang masing-masing ini ada ukurannya. Coba kamu lihat ukurannya. Satuannya milimeter. Biasanya kalau di otomotif dipakai untuk penyetelan katup. Ada kelihatan. Nah, kalau katup mungkin 0,15 kali. 0,15 kali yang buang itu 0,25.
Nanti untuk prakteknya di minggu selanjutnya saya jelaskan dulu. Ukurannya apa? Cara makanya langsung kalau misalkan ada celah apa gitu bisa diukur. Gak mau? Ada yang mau tanyakan kamu? Udah ya? Jalan pertama tidak begini. Ini penting ya, penyetelan pasti butuh apapun celah busi tadi, celah busi pakai ini, celah katup pakai ini, dan celahnya di crankshaft ada celah antara stang shaker dengan crankshaft itu pakai ini juga. Terus ada lagi pengukuran yang namanya Vernier caliper. Vernier caliper jaga sorong. Itu buat Ukur rantai benar ya, ukur rantai bisa. Ada lagi tadi sebutin berapa diameter ya. Vernier caliper ini banyak fungsinya. Pertama adalah mengukur diameter luar. Diameter luar katakan ini lingkaran. Ini kan diameter luarnya yang ini. Nah, diukur pakai Vernier caliper. Ini diameter luar. Berarti diameter luar. Setelah diameter luar, bisa juga mengukur diameter dalam. Kalau yang di sini diameter dalamnya yang mana? Nah, benar. Cara pakainya adalah ini. Nah, ini diameter dalam. Terus, nanti, ujungnya nanti. Ini saya jelasin fungsinya buat apa ya. Ini ada diameter dalam. Diameter luar berarti kan ini. Nah, terus buat mengukur kedalaman suatu objek. Misal di sini wis. Diameter dalamnya mana? Diameter kedalaman. Kedalamannya mana? Kedalaman kan yang dalamnya itu kan ya. Nah, ukurnya pakai ini. Diukur aja gitu. Nah, gitu besar. Baca itu. Jadi mulai awal diameter luar, diameter dalam, ini juga kayak gini, pakai yang tanduknya ini, dan kedalaman. Ada 3 ya berarti ya. Sekarang semua ini perlu dicatat, semua alat ukur itu harus dikalibrasi. Tahu kalibrasi? Kalibrasi adalah kalian memastikan bahwa alat ukur itu layak untuk dipakai semuanya sebenarnya. Dealer juga, jangka sorong juga, terus mikrometer juga, hydro tester pakai semuanya harus dicek. Kita ke jangka sorong dulu. Ada yang pernah tahu gimana cara kalibrasi jangka sorong? Lihat kan? Jangka sorong itu ada 2 skala. Skala utama yang di batang ini dan skala non minus. Ini skala non minus. Tapi ini kita coba untuk kalibrasi dan cara memakai ya. Bacanya mungkin nanti selainnya bisa ditampilkan akan saya jelaskan. Nah, cara mengetahui apakah alat ukur ini layak untuk digunakan atau enggak adalah dengan mengecek apakah nol yang di skala non minus, nol yang minus itu lurus dengan nol yang skala utama. Coba aja. Lurus enggak? Lurus. Tidak lurus? Lurus. Berarti layak. Pertama, itu masih pertama ya. Yang kedua adalah mengecek apakah di sela-sela Vernier caliper ini ada rongga atau enggak. Caranya gimana ya? Diarahin ke cahaya. Nah, cari ke cahaya. Ada rongga nggak tuh? Coba kamu lihat. Yang di sini ya. Di sini. Nggak ada. Lihat lagi. Yang bawah. Sedikit apapun itu berpengaruh. Ada nggak? Ada dikit kan? Berarti itu sebenarnya
kurang layak ya, digunakan. Karena ya rongga ya. Kesimpulannya tadi ada dua ya ceknya ya. Tadi dari nilai nolnya, skalanya, dan dari alat ukurnya sendiri. Rongga sama ini kan rongga dikit aja. Tapi itu sudah berpengaruh. Kenapa penting kalibrasi? Kalau kalian nanti dites, misalkan kalian kejuaraan apa ya, keterampilan, misalnya kan ada setingkat Jawa Timur, kabupaten, negara. Nah itu pengujinya nggak melihat gimana pertama, nggak melihat hasil ukur kalian, tapi adalah yang dilihat adalah kalibrasi ya atau enggak. Cuma lihat gini aja nih, itu dinilai sama penguji. Kamu nggak melakukan gini, langsung ditaruh sama kamu. Karena kalau kamu nggak ngecek alat ukur kamu di awal, sudah pasti ukuranmu salah. Jadi penguji nggak perlu repot-repot nilai kamu. Orang dia nggak kalibrasi kok. Ngapain saya nilai? Ya udah dicoret aja. Makanya pastikan selalu mengukur atau selalu mengecek kondisi alat ukurnya. Ada yang tahu alat ukur vernier caliper ini menggunakan skala berapa? Meter, milimeter, kilometer, desimeter, kilometer, milimeter. Kalau di Asia itu kebanyakan mereka menggunakan milimeter, ya. Tapi kalau di Barat mereka pakai inci. Mereka pakai inci. Kalau di sipil kan pakai sentimeter. Nah, kalau jarak antara jalan kilometer. Kalau di mesin, di otomotif itu pakai milimeter. Dan ini spesifikasinya satu garis ini minimal itu adalah 0,05 meter milimeter. 0,05 milimeter. Ini pada kaliper 0,05 milimeter. Oke, ini selesai ya. Sampai sini dulu. Kita lanjut ke alat ukur berikutnya, yaitu mikrometer. Mikrometer hampir sama fungsinya dari vernier caliper. Hanya saja ini penelitiannya adalah 0,01 mm. Jadi lebih teliti mana? Vernier atau mikro? Mikrometer. Coba dari sini. Berapa itu? 0,01 mm. Jadi lebih teliti ini ya. Dan skalanya coba lihat itu berapa? 25 mm sampai 50 mm. Jadi pertama kalau kalian mau beli alat ukur, ini lihat ininya 25 sampai 50 mm. Kalau kalian mau ukur benda yang kira-kira itu lebih dari 50 mm, ya kalian nggak beli ini dong. Kan nggak bisa diukur. Mau maksimal 50 mm. Kalian belinya yang mentok 50 mm. Contoh, saya beli mikrometer ini buat mengukur diameter kotak ini, kan nggak mungkin. Iya. Kan nggak cukup kan? Nah, makanya kalau beli di toko, perhatikan mau beli mikrometer yang ukuran berapa sampai berapa. Kalau saya mengukur diameter ini, genggamnya kunci masih mungkin, karena masih di dalam toleransi antara 25 mm sampai 50. Ya, gitu ya. Jadi cara penggunanya sama. Skala utama ini sih. Ini skala lulus. Ya. Cuman di sini mungkin nanti ya kalau misalnya ada alat yang lebih, soalnya ini nggak bisa dipakai. Tapi ada lebih bagian-bagian saja. Cara mengukurnya di sini. Mikrometer hanya bisa untuk mengukur ketebalan. Ketebalan diameter lingkaran ini. Ya. Ada yang tanyain di mikrometer? Nah ini kan bunyi ya. Seharusnya kalau kalian mau mengukur suatu benda, itu yang diputar ininya ya. Yang ini, jangan yang timbernya. Jangan yang, tapi yang klik gitu. Ratchet namanya.
Jadi, dan ini juga perlu dikalkulasi ya. Cuman ini karena masih belum ada ininya, alat yang bisa dipakai, jadi mungkin lain waktu bisa dijelaskan. Sekarang ke kompresi kasar. Kompresi kasar. Ada yang pernah tahu cara makainya? Fungsinya? Ada yang tahu? Fungsinya kompresi. Dan apa? Berapa kompresi? Ya, mengukur kekuatan kompresi, tekanan kompresi. Nah ini tempatnya adalah di busi. Kan busi dilepas, dimasukkan dipasang supaya nanti bisa kelihatan ya idealnya kan ada ukurannya kan. Nah, nanti itu kalian bisa mengetahui apakah kompresi ini dalam keadaan normal atau enggak ya dari sini, dari tekanan ini ada ukuran kilogram sentimeter kuadrat di sini. Nah, nanti kita baca aja. Ini ukur tekanan kompresi. Ini dimasukkan ke businya, ini dialnya, namanya dial, gapnya. Nah, ini ntar bisa dibaca di sini. Kalian baca hasilnya berapa, disesuaikan dengan buku manual. Buku manual itu kan pakai apa? Yamaha. Yamaha berarti buku manualnya juga pakai Yamaha. Kalau ini juga sama ya. Jadi pastikan dia yang benar-benar lurus dari kamu. Ini lurus nggak? Kurang lurus. Ini pada apa ini? Ini seharusnya ada alat tersendiri buat di vakumnya. Bisa ya. Iya. Pertama ya memang harus kalibrasi dulu. Kompresi dasar udah ya. Ya hanya itu aja, kalau kompresi dasar enggak ribet alatnya, nggak seperti yang lain. Selanjutnya ke hidro dasar. Hidro dasar itu fungsinya adalah untuk mengukur berat jenis dari baterai. Ya, berat jenis dari baterai. Tadi kan udah dikasih tahu cara makainya, tapi perlu kalian tahu bagian-bagiannya. Ini adalah gelas kacanya. Ini adalah rubber buat supaya vakum di dalam, supaya airnya bisa naik. Nah, ini kalau kalian lihat kan ada yang merah, putih sama hijau. Nah, ini ada artinya. Kalau yang hijau itu bagus. Kalau yang putih itu perlu diperhatikan bahwa sudah mendekati tidak bagus. Tapi kalau yang merah itu sudah dipastikan dia jelek, harus diganti cairannya. Karena berat jenis air aki ini ya perlu perawatan. Coba kamu ukur. Terus tekan gini. Ini tekan. Masuk dulu kata-kata. Sebelum masuk ini tekan dulu. Sebelum masuk. Tekan. Nah, masukin. Nah, ini sebenarnya alat ukurnya masih kurang begitu bagus. Karena seharusnya ini kalau nggak hijau, yang putih kali nggak merah. Tapi ternyata ini masih belum dekat itu kan. Masih jauh. Nah, ini pelakunya masih dipertanyakan apakah ini layak uji atau enggak. Tapi kalian tahu kan kalau misal di hijau ini berarti bagus, yang putih perlu diperhatikan berarti akan tidak bagus, masih ada cairan yang nggak sesuai atau berat jenisnya nggak sesuai. Tapi kalau udah merah harus diganti. Ya, kamu coba
hidrometer kan. Tutup lagi. Jadi semua harus diukur ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Semua harus diukur satu tanpa terkeluar. Kalau misal di sini biasanya itu saling apa ya, kalau misal di sini jelek, hampir bisa dipastikan yang lainnya juga ikut jelek karena kan isinya pasti barengan. Terus ini avometer. Avo. Mereka tahu avo itu panjang dari apa? Singkatan dari apa? Ini multifungsi banget dipakai buat avo kan. A itu ampere. Ampere itu untuk satuan aliran listrik atau arus. V-nya adalah volt. Volt itu tegangan baterai. Nah ini kan 12 volt. V-nya volt. O-nya O-nya adalah ohm. Ohm itu hambatan. Hambatan dari kabel besi. Jadi seperti kalau tegangan tegangan baterai. Satuannya adalah volt. Kalau arus listrik ampere. Nah itu ya, avo singkatannya 3 itu. Jadi alat ini bisa mengukur hambatan, terus apa nih? Hambatan, tegangan, dan arus listrik. Apa kepanjangannya avo? Avo, A, ampere, V, volt, O, ohm. Nah sini ada displaynya, banyak angka ya. Ini kalau saya jelaskan sekarang agak lama, mungkin nanti aja di waktu pertemuan berikutnya. Ada banyak skala, masing-masing. Misalkan kalian, nah ini dulu aja, ini selektor. Yang ini namanya probe. Ada probe positif yang merah, probe negatif yang hitam. Ada 2 probe. Ini selektor. Selektor fungsinya untuk apa? Mengarahkan. Semisal ini kan ada lambangnya kan? Ini kayak sepatu kuda ini namanya. Nah ini volt. Ini berapa? Tekanan. Terus buat arus. Nah ini ohm. Yang sini ini yang merah volt. Ini volt ampere, volt AC di DC. Terus ini buat kalibrasi. Karena tadi kan kita kalau itu perlu kalibrasi. Gerakan jalan. Ada 2, ini sama ini. Yang ini buat kalibrasi hambatan, yang ini adalah kuat arus sama volt. Jadi pastikan ini di 0 ya. Coba nol. Lihatnya lurus ya, pastikan lurus. Coba lurus coba. Itu kalibrasi awal. Terus yang ini buat ohm, buat hambatan tadi diarahkan ke ohm. Terus ukur hambatannya disatukan ini. Probe positif sama negatifnya disatukan ini. Coba kamu satu. Coba nggak lurus. Coba nggak lurus kan? Putar sampai lurus ini. Ini satu. Lagi ya. Kalibrasi coba. Putar aja sampai lurus 0.
itu sudah layak dipakai, baru pengukuran. Oke. Untuk cara pakai bacanya nanti ya, selain mungkin ini dulu untuk pengukuran dan alat hanya sedikit kemungkinan untuk penjelasan lebih rinci akan dibahas lebih lanjut. Terima kasih untuk waktunya. Habis ini kalian lanjutkan mengajar teman-temannya yang belum ini belum dicerahkan. Mungkin pertemuan selanjutnya kalian bisa lanjut praktek lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.